Shalom, halo adik-adik, jumpa lagi ya dengan Bunda Ika. Apa kabar? Sehat kan semua? Puji Tuhan, semua sehat. Hari ini kita mau puji Tuhan karena Tuhan itu baik. Yuk kita sama-sama puji Tuhan dengan lagu Srengenge Nyunar. Tepuk tangan ya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angin ngidep lawan rena, manu ing ngoceh ana ing wit witan, kewane ngenut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung bergejolak senang, harum semerbak lamungan di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama dengan anak-anak kami untuk memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir di sini dan mengurapi kami dengan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya dan terhindar dari berbagai macam penyakit, salah satunya corona nih yang sedang mewabah saat ini ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan ya. Terlebih dahulu kita baca firman Tuhannya yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Nih, Mbak Budi bacain ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah itu tadi ya firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Sebelum Mbak Budi mau menjelaskan soal firman tadi, Mbak Budi mau ngajak adik-adik dulu nih jalan-jalan ke sebuah desa yang terpencil. Yuk ikut Mbak Budi. Di sebuah desa yang terpencil, hiduplah beragam hewan ternak seperti sapi dan bebek. Karena desa tersebut sangat indah dengan beragam tanaman yang tumbuh subur dan aliran sungai yang jernih, berbagai macam burung pun sangat suka berterbangan dan mencari makan di desa tersebut. Nah, hewan-hewan tersebut diantaranya si sapi yang baik hati bernama Molly, si bebek yang pemberani bernama Wek-Wek, dan si burung kakak tua yang suka bercanda bernama Kukaktu. Suatu hari, Molly sedang asyik makan rumput di padang rumput yang tak jauh dari kandangnya. Dia melihat Wek-Wek berjalan tergesa-gesa menuju sungai. Selamat pagi, Wek-Wek. Wek-Wek pun menjawab dengan cuek. Ya, pagi. Hendak kemana kamu, Wek? Kok terburu-buru amat? Aku mau berenang sambil mencari makan di sungai. Tiba-tiba datanglah si Kukaktu.
Pagi juga Kukaktu. Hari ini cerah sekali ya. Tapi aku lihat tadi di ujung sungai sebelah sana ada awan hitam yang mengarah ke sini. Kayaknya bakal turun hujan angin. Oh ya, Wek-Wek. Mau kemana kamu? Kok buru-buru amat? Ke sungai lah. Aku kan mau berenang. Wek-wek, sebaiknya kamu jangan berenang terlalu jauh. Oh iya, berdoa dulu minta perlindungan dari Tuhan. Soalnya tadi Kukaktu melihat ada pertanda cuaca buruk di ujung sungai sana. Ah, ngapain berdoa? Aku kan kuat, hebat, jago renang. Jadi, pasti aku bisa mengatasi kesulitan apapun. Udah, aku mau berenang dulu. Wek-wek pun langsung ngejebur ke dalam air sungai yang jernih. Melihat kelakuan Wek-wek, Molly dan Kukaktu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Mudah-mudahan Wek-wek gak apa-apa ya Kukaktu. Iya, Molly. Oh ya, aku mau terbang berkeliling dulu melihat situasi sekitar sini, Molly. Sambil ngingetin hewan-hewan yang lain supaya berhati-hati karena kemungkinan bakal ada hujan angin. Molly, awas loh. Jangan sampai makan rumputnya kebanyakan. Bisa tambah gendut. Hahaha, kamu bisa aja Kukaktu. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Kukaktu pun mengangguk sambil tertawa dan melambaikan tangan ke arah Molly. Sementara itu, Wek-wek asyik berenang di sungai. Sesekali ia menemukan ikan kecil dan langsung mengejar dan memakannya. Saking asyiknya berenang, Wek-wek nggak sadar kalau arus sungai bertambah deras. Angin pun bertiup dengan kencang. Waduh, kok arusnya tambah deras? Nggak biasanya. Aduh, aku terpeleset. Tolong, tolong. Wek-wek yang terpleset pun terbawa arus sungai. Rupanya ia tidak mampu mengendalikan badannya di tengah arus sungai yang deras. Sambil berteriak minta tolong, ia pun berusaha meraih apapun yang di sungai itu untuk berpegangan agar tidak terbawa arus semakin jauh. Untungnya ada sebatang kayu yang bisa dijadikannya pegangan. Kukaktu yang diam-diam mengikuti Wek-wek pun mendengar teriakan minta tolong Wek-wek. Waduh, Wek-wek, kamu kenapa? Ayo cepat ke pinggir sungai, biar kamu tidak terbawa arus. Aku nggak bisa. Arusnya terlalu deras. Tolong aku, Kukaktu. Pegangan kayunya yang erat ya. Bertahanlah. Sebentar, aku panggil Molly untuk menolongmu. Kukaktu pun langsung terbang ke padang rumput tempat Molly berada. Molly yang mendengar cerita Kukaktu langsung lari menuju tempat di mana Wek-wek hampir tenggelam. Wek-wek, peganglah kayu yang kusodorkan ini, biar aku bisa menarikmu ke pinggir sungai. Tolong aku, Molly. Sepertinya aku sudah tidak kuat lagi memegang kayu ini. Jangan khawatir Wek-wek, Tuhan pasti akan memberimu kekuatan, percayalah. Dalam hati, Wek-wek pun meminta pertolongan Tuhan. Tiba-tiba, Wek-wek merasa ada kekuatan tambahan yang membuatnya bisa segera meraih kayu yang disodorkan Molly. Molly pun akhirnya berhasil menarik Wek-wek ke pinggir sungai. Puji Tuhan, kamu selamat. Ayo, sekarang kita ke kandang untuk berteduh sebelum hujan turun. Mereka pun bergegas pulang ke kandang. Dalam perjalanan, Kukaktu pun terus mengoceh dan bercanda untuk menghibur Wek-wek yang gemetaran karena hampir tenggelam dan hanyut di sungai. Saat mereka hampir sampai ke kandang, hujan es disertai angin kencang pun turun. Wah,
asik, hujan es. Kita bisa bikin es campur dong. Kamu ada-ada aja Kukaktu. Tapi terima kasih Kukaktu, kamu udah menghibur aku. Aku jadi gak gemeteran lagi karena tadi hampir tenggelam kena arus sungai yang deras. Mereka pun tertawa bersama-sama. Ketiga hewan tersebut pun langsung masuk ke dalam kandang dan mengeringkan badan mereka. Puji Tuhan ya, kita sudah diselamatkan dari cuaca buruk tadi. Wek-wek, Kukaktu, yuk kita berdoa bersama mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menolong kita semua. Iya Molly, aku sangat bersyukur Tuhan sudah menyelamatkanku. Padahal aku sempat merasa diri kuat tanpa Tuhan sebelum berenang di sungai. Tapi Tuhan malah memberiku kekuatan untuk memegang kayu yang kamu sodorkan tadi. Mereka pun berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Usai berdoa, mereka pun bernyanyi memuji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga. Setelah peristiwa tersebut, Molly, Wek-wek, dan Kukaktu selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka pun selalu berkumpul setiap sore untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Jika ada satu di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam hal apapun, mereka selalu saling bantu. Sebaliknya, jika ada satu di antara mereka mendapatkan hal yang membahagiakan, mereka pun bersukacita bersama-sama. Nah, itu tadi ya, kisah tentang si Molly, Wek-wek, dan Kukaktu. Gimana ceritanya? Seru nggak? Mirip-mirip dengan kisahnya si Molly, Wek-wek, dan Kukaktu, begitu pula kehidupan jemaat mula-mula, yaitu jemaat yang saat pertama-tama ada pada zaman murid-murid Tuhan Yesus. Mereka suka sekali berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, kemudian saling berbagi, kemudian memuji Tuhan bersama-sama. Seperti itu juga mungkin yang adik-adik lakukan nih bersama keluarga, bersama teman-teman. Seperti kalau misalnya di sekolah minggu, kemudian di rumah ataupun di sekolah nih ya. Adik-adik bisa belajar bersama-sama berbagi. Kalau ada yang kesusahan dibantu, kalau ada yang lagi senang ikut bersukacita pastinya ya. Nah, begitulah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita untuk mau saling berbagi, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan memuji Tuhan bersama-sama. Dengan cara seperti itu, Tuhan Yesus pasti senang nih melihat kita. Itu ya firman Tuhan hari ini. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan kali ini, kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih juga telah mengajarkan kami untuk bersama-sama sehati, berkumpul bersama teman-teman ataupun keluarga, dan saling berbagi. Seperti yang Kau inginkan, kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Itu ya firman Tuhan kali ini dan cerita kali ini. Sekarang kita kembali ke Mbak Ika. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang untuk memberikan persembahan. Persembahan ini kita masukkan dalam amplop. Kemudian nanti kita kumpulkan kalau kita ke gereja lagi bersama orang tua. Nah, untuk mengumpulkan persembahan ini, kita mau iringi dengan lagu Betapa Baiknya Tuhan.